Halo para pemirsa Sianto dan Egi, ketemu lagi di channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saya di mana? Tahu nggak? Saya ada di Rumah Sakit JH Yogyakarta. Jangan panik, bukan untuk berobat, bukan untuk busuk sejawat atau rekan, tapi saya akan melakukan medical check up di rumah sakit ini. Sudah kira-kira 1 tahun, 2 tahun belum melakukan general medical check up, walaupun periksa yang parsial seperti kolesterol, asam urat, gula darah sering saya lakukan di rumah, ya sambil mengkalibrasi apakah alat saya di rumah itu valid atau tidak. Nah, tentu saja karena ini channel untuk berbagi pengetahuan, saya akan membagi pengetahuan bagaimana pentingnya check up ya. Nanti saya akan tanyakan dokter bagaimana check up itu diperlukan. Bagi saya 6 bulan sekali kalau pada normal harus kita check up supaya postur kesehatan kita bisa diketahui dengan baik. Nah inilah ya, mari kita jalan-jalan dan tentu saja kita akan masuk ke daerah ini. Nah ini kita harus melalui prosedur periksa, kita akan ke medical check up. Periksa mas ya, ini kita disuruh mana nggak bisa. Oke, oke. Nah, inilah keadaan kita akan menuju check up. Tadi diingatkan nggak boleh lama-lama ya, tapi dengan niat baik ini saya berjalan menuju ke daerah check up. Mudah-mudahan kita bisa membagikan pengetahuan kita mengenai pentingnya check up. Ya, petugas mengatakan tidak boleh, ya memang wajar. Petugas JH sangat baik, sangat mematuhi SOP-nya. Saya hanya ingin berbagi bagaimana pentingnya check up. Nanti saya tanyakan ke dokter ya. Untuk sementara saya akan menuju ke ruang check up. Nah saudara, apa pentingnya medical check up? Saya sekarang di JH dan sekarang sedang diperiksa oleh Dr. Bella dari JH. Lalu akan tanyakanlah apa pentingnya check up. Dr. Bella, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa pentingnya check up Mbak? Oke, jadi memang rata-rata orang Indonesia ini kan baru akan ke rumah sakit semisal sudah ada penyakit atau gejala yang mengganggu. Nah, fungsinya medical check up ini sebenarnya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang belum ada gejalanya. Contoh misalnya kolesterol yang meningkat, asam urat yang meningkat, kadang kan nggak ada gejalanya ya. Iya, betul. Jadi memang kita udah harus pemeriksaan nih dari awal, sebelum penyakitnya muncul kita udah bisa atasi dari awal. Seperti itu. Jadi fungsi medical check up itu adalah early warning bahwa kita ada peluang-peluang misalkan stroke, cancer, semacamnya itu Mbak ya? Iya, jadi itu sebenarnya fungsinya untuk screening ya. Untuk screening kita punya banyak sekali paket pemeriksaan. Misal ingin screening kanker, ingin screening penyakit jantung, seperti itu semuanya bisa kita lakukan di medical check up. Dan pesan Mbak Bella apa terhadap orang-orang yang enggan dan takut? Karena ada orang berpendapat bahwa kalau tahu medical check up-nya dia malah takut. Itu gimana ini Mbak? Oke, memang ini agak susah-susah gampang ya untuk warga Indonesia di luar sana yang mungkin memang masih takut. Tapi nggak apa-apa, nggak semua MCO itu tidak menakutkan sebenarnya. Malah sebenarnya bermanfaat ya untuk mengetahui penyakit-penyakit yang memang tidak ada gejalanya. Kalaupun ternyata medical check up-nya itu hasilnya baik-baik saja dan semuanya baik, malah alhamdulillah kita menjadi lebih tenang. Tidak perlu takut lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Bella, sukses selalu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Nah, saya dalam perjalanan check up terakhir adalah diberi nasihat Dr. Rahma, bagaimana orang hidup sehat supaya kita semakin tua semakin sehat. Dan inilah tausiah kita dengarkan
tausiah Dokter Rahma. Dokter Rahma, bagaimana kita supaya anak muda, anak dewasa, orang tua itu selalu sehat dalam hidupnya, Dokter Rahma? Baik, terima kasih sekali Prof. Jadi kalau untuk menjaga hidup sehat ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, lakukan olahraga yang rutin. Yang ketiga, lakukan general check up secara berkala, paling tidak 6 bulan atau selambat-lambatnya 1 tahun sekali. Yang 6 bulan itu seperti saya usia 69 ini, Dok, atau yang mana? Betul, itu sudah cocok sekali itu Prof. Betul ya. Kemudian menjaga pola makan. Kita makan dengan gizi yang seimbang, dengan karbohidrat yang cukup, protein hewani, tahu, tempe, sayur, buah harus komplit. Olahraga rutin. Dari WHO menganjurkan dalam 1 minggu minimal 150 menit, Prof. Terbagi dalam beberapa hari, begitu. 5 hari biasanya, Dok? Betul sekali, 5 hari, Prof. Jadi 1 hari 30 menit. Ada 2 jenis latihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, latihan yang sifatnya membakar kalori atau membakar lemak, seperti treadmill, jalan, lari, semuanya sesuai kemampuan. Kemudian yang kedua, jangan lupa dengan latihan bebannya untuk menambah massa ototnya. Saya termasuk. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita mengatur berat badan, kita mau menurunkan berat badan misalnya, jangan sampai massa ototnya yang ikut turun, tapi lemaknya nanti yang ikut turun. Dok, massa otot itu orang awam nggak ngerti. Massa otot itu bukan apa ya, urat-urat, tetapi sebetulnya adalah daging kita kan. Iya, betul sekali. Mungkin kalau istilahnya orang awam gitu ya, orang biasa taunya daging yang nempel di tulang itu tuh namanya otot. Ya. Kalau saya juga sudah punya ilmu, Dok, sebetulnya. Olahraga kebugaran atau olahraga bakar lemak. Nah, itu. Kalau olahraga kebugaran itu intensitasnya agak tinggi, durasinya 30 menit. Betul. Kalau untuk bakar lemak itu durasinya sedang, intensitasnya sedang, durasinya lama, paling tidak 1 jam. Betul. Ini ilmu dari Dokter Zainal, Dok. Luar biasa, Prof. lalu nasihat apa untuk orang-orang yang takut medical check up, Dok? Aduh, jangan takut untuk medical check up. Kadang orang takut medical check up, takut ketahuan semua penyakitnya ya, Prof ya. Padahal enggak. Justru dengan kita mengetahui semua kondisi yang terjadi pada tubuh kita, seandainya memang ada hal-hal yang harus diobati, kita bisa segera melakukan tindakan pengobatan. Atau sebaliknya, memang ada hal-hal yang bisa dicegah, kita bisa lakukan pencegahan sejak dini. Itu pentingnya melakukan check up. Oke, baiklah, Dok. Terima kasih. Dengan senang hati, Prof. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah akhir perjalanan saya medical check up di CH. Akhirnya ketemu dengan direktur medis dan juga Ibu Direktur Pelayanan. Manajer pelayanan. Saya sudah dilayani dengan baik. Ini juga ibu-ibu, mbak-mbak yang luar biasa, ini adalah yang menangani sekretariat medical check up, yang bisa menjelaskan kepada orang-orang yang takut check up. Jadi saya tidak takut jadinya. Nah, saya tanya kepada manajer medis, Pak Dokter siapa nih? Oke, Pak Dokter, Pak Direktur, apa sebetulnya konsep dari CIH ini untuk unit medical check up? Gimana konsepnya? Kalau kita itu mencoba untuk mengembangkan bukan hanya medical check up, tapi beyond, lebih jauh lagi, yaitu healthy life center. Jadi sebuah konsep di mana orang itu ya tidak hanya menjaga kesehatannya dengan medical check up, tapi lebih jauh lagi meningkatkan derajat kesehatan. Basically medical check up itu preventif ya? Preventif, betul, bisa dibilang seperti itu. Ya, dan juga membuat PD. Saya jadi PD karena indikator darah saja saya katanya aman semua, membuat kita lebih yakin untuk hidup ke depan gitu ya. Betul. Orang kalau PD jadi happy. Orang sukses itu modalnya harus happy. Kalau nggak pernah happy nggak bisa sukses. Kalau happy, imunnya meningkat. Ya, betul. Imunitas juga ya. Oke, terima kasih Pak Direktur Medis dan Ibu Manajer Pelayanan. Iya, betul. Apa yang ditekankan di CIH ini untuk bidang pelayanan?
Kami itu di JIH adalah pelayanan yang komprehensif, holistik dan juga premium dengan bernuansa Islami dengan standar internasional, Prof. Ya. Gitu. Jadi harapan kami pasien-pasien yang datang ke kita ini tidak takut dengan rumah sakit, mendapatkan pelayanan yang komprehensif dengan pelayanan medis yang kita jaga kualitasnya. Oke, baguslah. Makanya Purwansa selalu di sini kalau melahirkan ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan sehat semua dan medical check up ini memberi manfaat kepada banyak orang dan masyarakat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.